Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi dalam video simulasi Ru'yatul Hilal pada tanggal 10 Maret 2024 untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Namun sebelum kita melakukan simulasi Ru'yatul Hilal, saya mengingatkan jangan lupa untuk sedekah subscribe ya. Dengan mensubscribe channel saya, artinya Anda sudah bersedekah. Terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, sebaiknya kita sedikit membahas beberapa metode yang digunakan dalam menentukan hilal. Metode yang pertama, hisab, yaitu menentukan hilal dengan menghitung pergerakannya. Metode ini biasanya digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah. Metode yang kedua, yaitu ru'yat, yaitu menentukan hilal dengan dilihat atau diamati secara langsung pada akhir bulan Hijriah, biasanya tanggal 29 setiap bulan Hijriah. Dan metode ketiga yakni hisab ru'yah. Apa itu? Yaitu penggabungan dua metode. Jadi hilal dihitung pergerakannya dan diamati secara langsung untuk membuktikan. Dan metode inilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dan juga NU dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kemudian kita juga harus mengenal MABIMS, kepanjangan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketentuan MABIMS ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan penanggalan Hijriah baik hisab maupun ru'yat. Jika kita mau menerapkan ketentuan MABIMS, pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Kita bisa melihat di sini perbedaan antara ketentuan MABIMS lama dan baru. Fokus pada ketentuan MABIMS baru, yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat saja dulu. Artinya jika hilal memiliki ketinggian di atas 3 derajat, kemungkinan besar bisa diru'yat atau diamati atau dilihat. Namun sebaliknya, jika kurang dari 3 derajat, kemungkinan besar atau mustahil hilal dapat dilihat atau diamati. Hal ini tentu merujuk pada data global tentunya ya. Kemudian kita juga harus memiliki data hitungan hilal nanti pada tanggal 10 Maret 2024 markas Jombang, Jawa Timur. Bisa kita lihat New Moon terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 jam 16.02.45. Sunset terjadi pukul 17.46 17 dan bulan tenggelam pukul 17.49 04. Dan kita fokus pada moon altitude atau ketinggian bulan hanya 0 derajat 28 menit. Jika kita tarik menggunakan ketentuan MABIMS, tentu secara ketinggiannya saja bulan tidak bisa kita lihat atau kita amati. Mari kita saksikan simulasinya berikut ini. Baik, ini kita bisa menyaksikan bahwasanya ini adalah kondisi langit saat jam 16.09 pada tanggal 9 Maret ya. Sedangkan ru'yat yang akan dilaksanakan adalah tanggal 10 Maret, yaitu besok. Itu akan dilaksanakan serempak di seluruh daerah di Indonesia. Kenapa diadakan ru'yat? Untuk menyaksikan bahwasanya bulan memang bisa terlihat. Cuman kembali lagi kita mengacu kepada teori yang ada dan ketentuan yang ada di MABIMS. Ya, tadi disebutkan bahwasanya bulan atau hilal itu bisa dilihat atau bisa dilihat minimal dengan ketinggian 3 derajat berdasarkan pada data global. Nah, sedangkan yang kita ketahui bersama untuk hitungan pada tanggal 10 itu ketinggian hilal hanyalah 0,28 menit, 0 derajat 28 menit. Nah, maka
Bagaimana simulasinya? Mari kita simulasikan. Nah, ini pergerakan Moon dan Sun terlihat bergerak, ya. Akan saya perbesar. Nah, di sini Moonnya sudah tidak terlihat karena tertutup oleh pepohonannya. Ini hikmahnya kenapa aplikasi ini, kenapa di bagian barat itu ditutup oleh pepohonan dan gedung-gedung, supaya ini tadi tidak disalahgunakan saat ru'yatul hilal. Namun kita gunakan mode jika tanpa penghalang. Nah, di bagian kiri kita bisa menyaksikan ini garis lintang Moon berada di garis lintang di bawah 5 derajat, tapi masih di atas 0 derajat. Ya, ingat ini adalah kondisi pada tanggal 9. Ya, mari kita percepat. Nah, jadi pada tanggal 9 itu bulan itu sunset mengalami terbenam terlebih dahulu, ya. Jadi makanya tidak akan terlihat. Kenapa? Karena dia terbenam terlebih dahulu sebelum matahari terbenam. Nah, kita lihat. Oke, ini sudah pada tanggal 10 jam 12, 13, 14, 16. Kita mundurkan. Stop. Oke, sampai sini dulu. Tadi kita sudah mendapatkan data bahwasanya sunset akan terjadi pada pukul 17.49. Sedangkan bulan terbenam pada pukul 17.49. Kalau sunsetnya 17.46. Kalau bulannya itu 17.49. Jadi usia hilalnya 1 jam 43 menit, ya. Ya, itulah. Maka kita saksikan pada jam 17.46 tanggal 10. Ya. Jadi ini moon, ya. Itu yang nampak sebelahnya matahari itu adalah moon, bulan. 17.46. Oke. Terlewat. 46, 17. Oke. Kita perbesar di sini. Nah. Oke. Kita sudah melihat, ya, itu bulannya terlihat sangat samar. Matahari sudah di bawah garis lintang 0 derajat dan bulan masih di atas garis lintang 0 derajat. Cuman kita bisa saksikan di situ ketinggiannya tidak sampai 1 derajat. Nah, kalau di sini dikatakan altitude 0 derajat 29 menit, ya. Jadi ketinggiannya bulan itu di 0 derajat 29 menit, 28 menit. Nah, apakah pada ketinggian tersebut itu bisa dilihat? Kalau menurut ketentuan MABIMS yang berada di 3 derajat minimal, maka kita bisa lihat 3 derajat posisinya di sini, sedangkan posisi bulan ada di sini. Nah, maka sangat mustahil bulan atau hilal bisa dilihat pada tanggal 10. Itu artinya ketika pada tanggal 10 hilal tidak dapat dilihat, maka diputuskan yang namanya pembulatan.
pembulatan tanggal, yaitu pada tanggal 11 nanti kita masih masuk bulan Sya'ban. Kapan tanggal 1 Ramadan? 1 Ramadannya bertepatan pada tanggal 12 Maret. Kenapa? Karena ini tadi, di tanggal 10 hilal masih berada di bawah 3 derajat. Karena berada di bawah 3 derajat, kemungkinan besar mustahil bisa diru'yah, mustahil bisa dilihat. Pakai teropong pun tidak akan bisa dilihat karena di bawah 3 derajat. Karena tidak bisa dilihat, hadisnya sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya, maka dilakukan istikmal, pembulatan. Nah, pembulatannya berarti artinya pada tanggal 11 Maret itu masih memasuki bulan Sya'ban. Sedangkan pada tanggal 12 Maret itu baru memasuki 1 Ramadan. Nah, demikian simulasi ru'yatul hilal yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 10 Maret 2024 untuk menentukan 1 Ramadan 2024, 1 Ramadan 1445 Hijriah. Nah, jika ada saran, jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah, nanti insya Allah akan saya jawab. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga mampu dipahami bersama dan menjadi khazanah pengetahuan yang baru, yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.